Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 16. Cerita dimulai setelah terbebas dari tahanan hukum pidana demonik atas bantuan dari Tuan Muda ketiga. Terlihat Reon datang menghampiri mereka sambil membawa beberapa bungkus makanan. Beberapa saat kemudian, Hajin dan Madongpil begitu terkejut karena mereka tidak menyangka kalau semua makanan yang dibawa oleh Reon adalah masakannya sendiri. Dengan kesalnya Reon mengatakan, "Apakah ada yang salah? Asal kau tahu, aku sangat pandai untuk memasak makanan yang seperti ini." Hajin pun berbisik, "Kau pernah mengatakan kalau dia adalah orang yang paling gila di dalam sekte ini. Tetapi aku tidak menyangka kalau dia sangat ahli dalam memasak makanan yang enak." Kemudian terlihat Reon yang sangat menikmati minuman yang telah diberikan oleh Tuan Muda. Lalu ia menatap kepada Madongpil. Ia bertanya kenapa orang itu hanya berdiri saja mengawasinya. Lalu Hajin pun berkata, "Jika kau tidak ingin bergabung bersama kami, mengapa kau tidak pergi dan beristirahat saja?" Dengan tegasnya Madongpil menjawab, "Saya tidak bisa pergi meninggalkan Anda. Siapa yang tahu kalau tiba-tiba saja dia akan mengamuk dan mengancam nyawa Anda. Jika itu terjadi, maka saya akan menghentikannya." Sambil tertawa Reon mengatakan, "Kau harus tahu kemampuan dan pangkatmu di dalam kultus ini, dan aku pun juga ragu apakah kau bisa menghentikanku." Mendengar itu, Hajin berkata, "Kau jangan pernah meremehkannya. Dengan melihat kondisimu yang seperti ini, aku yakin kalau Madongpil pasti akan mudah untuk mengalahkanmu." Kemudian Hajin berbicara dengan nada yang serius, "Apa tujuanmu langsung datang ke tempatku setelah kau baru saja dibebaskan? Padahal aku memintamu untuk datang ke sini di saat kau sudah memulihkan diri. Sejujurnya, aku berpikir kau tidak akan pernah datang menemuiku. Apa yang akan terjadi kalau Tuan Muda keempat mengetahui hal ini?" Reon pun menjawabnya, "Ini bukanlah saatnya untuk mengkhawatirkanku. Asal kau tahu, mungkin saja di saat ini kau sedang dalam bahaya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Tuan Muda keempat sangat mahir dalam menggunakan taktik kotornya. Aku tahu bahwa masih banyak orang di dalam kultus ini yang secara diam-diam berada di bawah kendalinya. Mereka akan melakukan apa saja selama mereka mendapatkan sejumlah uang dari Tuan Muda keempat. Jadi yang kau maksud adalah kalau Tuan Muda keempat telah membayar beberapa orang lain dengan sejumlah uang, dan beberapa dari mereka telah bekerja dan mengawasi pergerakanku." Lalu Hajin bertanya kenapa dia memberitahunya, sedangkan dia adalah salah satu orang yang dibayar oleh Tuan Muda keempat. Dengan santainya Reon menjawabnya bahwa semua informasi yang ia berikan kepadanya adalah sebagai balasan atas kebebasan yang diberikan kepadanya. Cerita berpindah. Terdengar sang tabib yang bertanya kepada Tuan Muda keempat apakah ia harus memanggil pemimpin pasukan iblis sejati. Yumun pun menjawabnya, jika pemimpin pasukan berserker tidak bisa mengalahkan Soryang, maka sudah pasti pemimpin iblis sejati tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi memanggilnya adalah ide yang buruk. Aku sudah tahu kalau Reon sudah dibebaskan oleh Soryang. Lalu aku juga sudah mempertimbangkan kemungkinan besar kalau Reon akan mengkhianatiku. Kemudian Yumun bertanya bagaimana dengan dupa beracun yang diberikan kepada pelayan Soryang. Sang tabib pun melaporkan kalau pelayannya sudah 2 hari ini tidak menghubunginya. Yumun pun hanya tertawa. Ia berkata, "Aku tidak menyangka kalau Soryang memiliki seorang pelayan yang sangat setia. Bagaimana kalau aku memberikannya hadiah yang sangat berbeda? Aku berharap dia akan menyukainya."
Di dalam hatinya ia berkata, sementara dia berkeliling dan berlagak seolah-olah semuanya berjalan dengan hebat dan luar biasa. Mungkin dia belum pernah melihat apa yang terjadi di rumahnya. Akan aku tunjukkan bagaimana rasanya tidak berdaya. Cerita kembali berpindah. Beberapa saat kemudian, sambil memperhatikan tuan muda ketiga yang sedang berlatih, Reon pun bertanya apakah ia selalu berlatih seperti itu di setiap harinya. Ma Dongpil pun mengatakan, aku memperingatkanmu, meski kau adalah seorang pemimpin berserker, lebih baik kau tutup mulutmu apabila hanya ingin mencela tuan muda. Mana mungkin aku melakukan hal itu. Di saat aku ingin pergi, dia menahanku dan mengatakan kalau aku boleh melihatnya ketika ia sedang berlatih. Itulah yang membuatku menjadi terkejut. Dengan santainya, Ma Dongpil mengatakan, dia selalu mengatakan kepadaku tidak ada di dunia ini yang lebih berbahaya daripada murim. Jadi itu adalah dunia di mana seseorang dapat bertahan hidup hanya dengan tetap waspada, sehingga dia menunjukkan kekuatan sekaligus kelemahannya. Dunia adalah tempat yang berbahaya. Jadi apakah dia tetap memperlihatkan kelemahannya? Bagaimana ini bisa masuk di akal? Ma Dongpil pun melanjutkan kata-katanya. Dia mengatakan bahwa itulah yang membuatnya menjadi waspada dan tetap siaga. Dia selalu mengatakan kalau dia terkadang juga sangat khawatir. Namun dia juga mengatakan bahwa kebebasan sejati dimulai dari kejujuran. Karena jalannya telah ditetapkan, meskipun berlawanan dengan apa yang dilihat dan dikatakan orang lain, dia tetap saja berjalan di jalannya sendiri. Aku rasa ini adalah sikap yang ia anut di setiap harinya. Mendengar penjelasan panjang dari Ma Dongpil, Reon hanya bergumam, mengungkapkan dirimu adalah langkah pertama untuk menuju kebebasan sejati. Selama aku hidup, aku belum pernah bertemu seseorang yang seperti dirinya. Aku tidak tahu kalau ada seseorang yang memiliki mentalitas yang seperti dirinya. Hajin berpikir, pada awalnya aku tidak menggunakan teknik lompatan surgawi sama sekali karena aku ingin fokus kepada seni bela diri demonik. Meskipun teknik ini adalah sesuatu yang aku pelajari sebagai seorang asasin, aku tidak perlu menghilangkan teknik asasinku untuk menguasai seni demonik. Sejak awal aku memikirkan untuk membagi seni bela diriku dengan cara yang seperti ini. Jika aku ingin membunuh, maka itu akan menjadi seni membunuh. Dan apabila aku tidak ingin membunuh, maka itu akan menjadi seni bela diri yang kuat. Semua itu tergantung bagaimana aku memandangnya. Dengan mempelajari seni bela diri lainnya, maka pandanganku menjadi luas, dan sekarang aku memiliki banyak cara untuk menggunakan seni bela diriku. Kemudian ia dikejutkan oleh tepukan tangan dari Reon yang datang menghampirinya. Ia memberikan apresiasi atas latihan hebat yang ditunjukkan kepadanya. Sambil berjalan kembali ke dalam halaman rumahnya, Hajin pun mengatakan apakah ia ingin sesuatu untuk mengatasi mabuknya, atau apakah ingin mengajaknya minum minuman lagi. Tiba-tiba saja Hajin sangat terkejut di saat ia melihat Angwa yang telah tergeletak di atas tanah. Dengan sangat cepat Hajin pun menghampirinya dan membangunkannya. Terdengar Angwa yang mengatakan kalau tubuhnya terasa sakit sekali. Lalu Hajin memeriksa denyut nadinya. Ia merasakan kalau di dalam tubuhnya ada sesuatu yang memakannya hidup-hidup, sehingga membuatnya terluka di bagian dalam tubuhnya. Sambil menangis dengan lirihnya, Angwa berkata, "Wahai tuan muda, saya sudah tidak tahan lagi. Ini seperti yang mereka katakan kepada saya." Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, ia pun langsung tidak sadarkan diri. Hajin pun langsung bergegas membawanya. Di pikirannya ia bertanya-tanya siapa yang telah melakukan itu kepada Angwa. Bahkan dia tidak perlu waktu yang lama untuk membuat tubuhnya semakin memburuk. Di tempat yang berbeda, di kediaman sang Raja Demon, terlihat Mudam yang memberikan laporan kepadanya tentang festival yang akan segera dilaksanakan. Lalu sang Raja dengan santainya memberikan semangkuk minuman kepada Mudam. Ia meminta kepadanya untuk meminum minuman itu yang baru saja ia tuangkan.
Namun di saat Mudam ingin meminumnya, ia langsung terdiam ketika sang raja yang bertanya tentang putra ketiga. Ia pun menjawabnya, "Saya belum pernah mendengar berita apapun sejak insiden pertarungannya melawan ketua berserker." Akan tetapi ia begitu terkejut saat sang raja memotong perkataannya. Sang raja berkata, "Aku tidak bertanya apa yang ia lakukan, tetapi yang aku tanyakan adalah bagaimana perubahannya." Sambil berlutut, Mudam pun mengatakan, "Yang saya perhatikan tidak ada yang perlu dilaporkan tentang Tuan Muda pada saat ini." Beberapa saat kemudian setelah kepergian Mudam, sang raja bergumam, "Apa yang terjadi? Kenapa tidak terjadi apapun kepada putra ketiga? Bukankah Sirang itu telah memilihnya? Apakah sebaliknya? Atau apakah ini hanyalah takdir?" Dikisahkan bahwa Sirang adalah tidak seperti makhluk pada umumnya yang muncul dalam kenyataan dari imajinasi seseorang yang menciptakan hutan bambu. Sirang adalah makhluk legendaris misterius yang mampu mengulangi siklus kehidupan dan kematian. Ketika dia melepaskan tubuh lamanya dan kembali menjadi seekor bayi yang baru lahir, maka seketika itu juga ia langsung menyerap semua energi kehidupan yang ada di sekitarnya. Dan itulah sebabnya dia dianggap sebagai makhluk yang paling jahat di muka bumi ini. Tetapi bukan hanya itu saja mengapa dia dianggap sebagai makhluk yang terjahat. Itu disebabkan dimanapun dia berada, sudah pasti di negara itu akan ada sebuah peperangan yang sangat dahsyat. Sirang adalah sebuah bencana terburuk yang pernah ada di dunia, karena legenda mengatakan bahwa Sirang mampu menyerap semua kehidupan dan menyebabkan peperangan. Cerita berpindah, terlihat Hajin yang berusaha menggunakan energinya untuk menyembuhkan Angwa yang sudah tidak sadarkan diri. Yang aku rasakan, tubuhnya telah mengeluarkan energi yang beracun. Sudah pasti tidak lain kalau racun ini berasal dari seekor serangga. Aku bersyukur kalau cedera di dalam tubuhnya tidak terlalu fatal sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun sebagai seorang pelayan yang sama sekali tidak memiliki kemampuan bertempur, dia tidak akan bisa bertahan lama dengan energi beracun ini di dalam tubuhnya. Jadi aku harus mengambil serangga itu untuk menyelamatkan nyawanya. Pertama-tama aku harus memaksimalkan kemampuan penyembuhan tubuh melalui latihan Muay Gong yang aku kuasai. Dalam beberapa hari ini yang aku lihat kalau Angwa begitu gelisah dan khawatir, sudah pasti serangga beracun itu mampu menyebabkan seseorang kehilangan akalnya. Siapa yang bisa melakukan sesuatu yang kejam dan hina seperti ini kepada seorang pelayan muda sepertinya? Setelah beberapa saat kemudian, terlihat Angwa yang memuntahkan banyak darah setelah ia menerima energi penyembuhan yang dilakukan oleh Hajin. Di telapak tangannya terlihat seekor serangga yang telah keluar dari dalam mulut Angwa. Ia bergumam, "Ini adalah serangga beracun yang korosifnya sangat lambat dan ini adalah parasit darah." Mereka tidak hanya mencoba melukainya, tetapi serangga ini digunakan untuk mengancam seseorang dengan hidup sebagai menjadi budak. Siapapun yang melakukan ini, pastinya dia telah mengancam Angwa untuk menyakitiku. Hanya ada satu orang yang mungkin saja datang mengintaiku dengan cara yang halus seperti ini. Di sisi yang lain, Reon pun menjelaskan kepada Ma Dongpil. Dia beranggapan mungkin saja kalau Angwa adalah seorang mata-mata yang telah dikirim oleh Tuan Muda keempat. Meskipun itu tidak pasti, tetapi dupa ini aku pernah melihatnya sama seperti yang ada di kediaman Tuan Muda keempat. Lalu ia kembali berkata, karena pelayan itu telah terinfeksi oleh serangga beracun, pastinya dia sudah mengetahui kalau nyawanya dalam bahaya. Namun meski nyawanya sedang terancam, tetapi dia masih saja mengikuti perintah Tuan Muda ketiga. Dia adalah orang yang sangat setia. Seakan tidak percaya dengan ucapannya, Ma Dongpil pun bertanya kenapa Tuan Muda keempat telah melakukan perbuatan yang keji seperti itu. Dengan santainya Reon mengatakan, "Apakah kau tidak mengerti situasi apa yang dialami oleh semua murid dari sang raja? Hanya ada satu alasan mengapa Tuan Muda keempat melakukannya, yaitu untuk merebutkan tahta sebagai seorang raja demon berikutnya. Apabila semua murid yang lain telah menghilang, maka tidak mengherankan jika murid yang tersisa akan menjadi raja demon berikutnya."
Cerita berpindah di kediaman tuan muda keempat. Ia bertanya kepada sang tabib apakah ia begitu khawatir kepada reaksi Soryang apabila ia mengetahui kalau pelayannya telah memakan serangga beracun dan menjadi seorang mata-mata untuk mengawasinya. Melihat reaksi sang tabib yang begitu gelisah, ia kembali berkata, "Kau tidak usah mengkhawatirkan hal yang seperti itu. Asal kau tahu, aku sudah mempersiapkan jika terjadi sesuatu yang buruk." Sang tabib berkata, "Saya tidak yakin sketsa terburuk apa yang ada di dalam pikiran Anda. Tetapi jika hal itu terjadi, maka semua itu akan menjadi tanggung jawab saya." Sambil tertawa, Yumun mengatakan, "Berhentilah mengkhawatirkan sesuatu tanpa adanya alasan. Aku sudah merencanakan langkah apa yang kemungkinan akan diambil oleh Soryang. Bagaimanapun juga, saatnya kita melakukan sesuatu." Lalu sang tabib mengatakan kalau dia telah menempatkan beberapa orang di sekitar kediaman tuan muda ketiga untuk mengawasi semua pergerakannya. Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja mereka berdua sangat terkejut ketika terdengar suara ledakan yang sangat kuat di luar kediamannya. Terlihat pintu gerbang itu telah hancur berantakan sehingga membuat sebagian orang yang ada di sekitar gerbang itu telah terlempar. Bahkan sebagian dari mereka ada yang tidak sadarkan diri. Sambil berjalan melewati reruntuhan gerbang itu, ia berteriak dengan mengatakan, "Berhentilah bersembunyi layaknya seekor serangga. Dasar bajingan, cepatlah keluar ke sini, aku akan menghancurkanmu." Menanggapi kedatangan tuan muda ketiga yang berteriak memanggilnya, dengan santainya Yumun berkata, "Apakah kau tidak malu? Sebagai seorang tamu, kau datang dengan cara yang kasar. Seharusnya sebagai tuan muda dari sakte demonik, kau harus bertindak dengan sopan. Jadi, apa tujuanmu datang ke sini dengan ekspresi yang lucu seperti itu?" Terlihat Hajin yang begitu marah. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melancarkan sebuah tinjuan tepat mengarah ke wajahnya. Dengan kesalnya ia berkata, "Kau berbicara tentang rasa hormat. Asal kau tahu, inilah rasa hormatku." Dan setelah mendapatkan pukulan telak itu tepat di wajahnya, terlihat Yumun yang melompat ke belakang untuk mengambil jarak di antara mereka berdua. Lalu ia berkata, "Aku sedikit khawatir karena aku mendengar bahwa kau telah menjadi orang yang berbeda setelah berhasil terbangun dari penyumbatan Ki. Tetapi tampaknya itu hanyalah kebohongan. Kau masih saja seperti bocah nakal yang bertindak gegabah tanpa memikirkan apapun." Masih dengan kemarahannya, Hajin berkata, "Berhentilah berbicara omong kosong. Aku akan memotong kepalamu yang selalu saja melakukan tipuan yang licik." Dengan tatapan mata yang tajam, Yumun mengatakan, "Kau yang telah memulai pertarungan ini. Jadi kau jangan berharap kalau aku akan memperlakukanmu dengan baik hanya karena kau adalah kakak seperguruan saja. Kau sama sekali tidak berbeda dari seorang mayat seperti 8 bulan yang lalu. Yang aku lihat sekarang kau dipenuhi oleh kesombongan. Jadi aku akan mencari tahu dari mana kau mendapatkan kesombongan itu." Terlihat Yumun langsung menggunakan kekuatannya. Itu adalah seni bela diri demonik yang terlupakan. Ia menggunakannya dengan sangat sempurna sehingga ia mampu mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat seperti seekor ular yang berbisa. Melihat Yumun yang berlari ke arahnya layaknya seekor ular yang berniat untuk menyerangnya, Hajin bergumam, "Sepertinya ini adalah seni bela diri dari keluarga Gyuksa. Kekuatan dari seni demonik ini hanyalah terletak pada kecepatan dan kelenturannya. Namun meskipun begitu, efek dari kekuatannya tidaklah terlalu besar." Yumun tidak menyangka kalau pukulan demoniknya masih mampu ditahan oleh Soryang dengan sangat mudah. Selain menahan beberapa serangan yang dilancarkan oleh Yumun, ia pun menganalisa semua pergerakannya. Gerakan kakinya sangatlah bagus. Dia mampu memiliki tingkat seni demonik yang tinggi seperti ini di usianya yang masih muda. Aku rasa dia bisa menjadi murid dari sang Raja Demon karena suatu alasan yang tersembunyi. Tetapi jika kemampuannya hanya seperti ini, maka dia tidak akan bisa menandingiku. Yumun sangatlah kesal karena semua serangannya sedikit pun tidak mengenainya. Kau menggunakan teknik pergerakan kaki yang unik, tetapi bagiku itu tidak ada artinya.
Akan tetapi, lagi-lagi dengan sangat mudah pukulannya masih mampu diblokir oleh Soryang dengan mengunci pergelangan tangannya. Namun Hajin tidak menyangka kalau Yumun telah menggunakan kukunya yang bisa memanjang untuk menusuk perutnya. Sambil tertawa, Yumun mengatakan, "Dengan ini pertarungan kita telah berakhir. Sebentar lagi kau akan merasakan kematian yang mengerikan." Sambil menahan rasa sakitnya, Hajin bergumam, "Dasar bajingan, dia telah menggunakan kukunya untuk menusukku dan meracuniku dari dalam tubuh." Tidak hanya sampai di situ saja, ketika ia sedang lengah, Yumun pun langsung memukulnya dengan sangat kuat, sehingga ia pun terlempar jauh ke belakang dan menghancurkan tembok bangunan yang ada di belakangnya. Sambil tertawa, Yumun berkata, "Aku sudah menyuntikkan banyak racun ke dalam tubuhmu. Apabila kau menggunakan energi demonik untuk membakar racunnya, maka semua organ di dalam tubuhmu akan terbakar. Sudah pasti itu akan sangat menyakitkan sehingga kau merasa ingin mati. Tetapi itu satu-satunya cara yang bisa kau lakukan jika kau ingin bertahan hidup. Dan efek sampingnya, kau akan hidup dalam kelumpuhan yang total layaknya seperti seorang mayat." Tiba-tiba saja ia begitu terkejut ketika melihat Soryang telah bangkit. Ia bergumam, "Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa bergerak? Dia bahkan mampu melumpuhkan racun dari seni bela diri sang raja ular demonik. Ini sangat mustahil bisa dilakukan. Dia bisa berdiri dengan tegak seolah-olah dia tidak merasakan apapun dari racun itu." Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin bergumam, "Selama aku hidup sebagai seorang raja asasin, aku telah banyak mengalami patah tulang dan luka yang dalam di sekujur tubuhku. Jadi racun yang seperti ini bagiku tidak akan menjadi masalah." Kemudian terlihat semua pasukannya langsung muntah darah akibat tidak mampu menahan aura demonik yang dipancarkan oleh Soryang. Gelombang apa yang ia pancarkan? Ini bukanlah sekedar gelombang energi demonik yang kuat saja, akan tetapi perasaan aneh ini terasa sangat berbeda. Ia tidak bisa bergerak saat melihat pergerakan tuan muda ketiga yang begitu cepat. Di pikirannya mengatakan, "Sensasi ini adalah sesuatu yang pernah aku rasakan ketika aku bertemu 9 tetua demonik yang agung. Apakah dia telah mencapai ranah ultimate demonik?" Setelah pedang Hajin hampir mengenai Yumun, tiba-tiba saja sebuah pedang telah menancap tepat di tengah-tengah mereka untuk menghentikan pergerakannya. Dan tidak lama kemudian, beberapa orang bertopeng dan menggunakan pakaian serba hitam telah melompat di antara pertempuran mereka. Mereka adalah pasukan khusus yang dikenal sebagai Black Army dari Aula Hukum Pidana. Setelah menjaga tuan muda keempat dari serangan Soryang, terdengar salah satu dari mereka mengatakan, "Aku adalah kapten pengawal ketujuh dari pasukan Black Army yang dikirim langsung oleh Aula Hukum Pidana. Wahai tuan muda ketiga, untuk saat ini Anda harus ikut bersama kami ke Aula Hukum Pidana." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.